Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi bersama saya Franky Wirananda dalam program Madura Talk. Beberapa waktu lalu publik Madura dihebohkan dengan keputusan luar biasa dari BPJS Kesehatan, yakni memutus kontrak kerjasama pelayanan BPJS Kesehatan di 3 fasilitas kesehatan. Pertama di RSUD Waru Pamekasan, kemudian Rumah Sakit Lukas Bangkalan, dan Klinik Pratama Yulia Medika juga Bangkalan. Yang menjadi menarik karena salah satu dari 3 rumah sakit ini, 3 fasilitas kesehatan ini adalah rumah sakit milik pemerintah, yaitu RSUD Waru Pamekasan. Untuk membahas secara detail bagaimana kronologisnya dan kemudian apa yang menjadi penyebab kemudian rumah sakit ini tidak bisa melayani peserta BPJS Kesehatan, sudah kami undang di studio Radar Madura TV Bapak Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Bapak Munakib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mas Franky? Alhamdulillah. Tretan Radar Madura TV, perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Munakib ini adalah salah satu putra terbaik Madura. Beliau asal Bangkalan yang kemudian sekarang dipercaya oleh negara untuk memimpin BPJS Kesehatan Pamekasan. BPJS Kesehatan Pamekasan ini menaungi seluruh BPJS di Madura, begitu Pak ya? Iya, benar Mas. Pak Munakib, menjadi menarik ini untuk dibahas. Apa yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan kemudian memutus kerjasama dengan 3 fasilitas kesehatan ini? Baik, terima kasih Mas Franky. Siap. Radar Madura TV, seluruh pemirsanya yang tentunya menjadi media unggulan ya di Madura ya. Alhamdulillah. Jadi gini Mas Franky, sebenarnya itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Jadi lanjut atau tidaknya kerjasama itu sebenarnya tergantung dari Vaskes. Vaskes apapun itu, baik pemerintah maupun swasta. Karena itu semuanya diatur di Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Salah satunya yang mengatur terkait dengan layanan di fasilitas kesehatan. Jadi salah satunya memang yang agak ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak itu kenapa RSUD juga sama sebenarnya di Perpres nomor 12 tahun 2013 itu juga disebutkan di pasal 36 ya ayat 2 dan ayat 3 itu memang disebutkan mengatur tentang Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, baik Vaskes pemerintah maupun Vaskes swasta. Nah, salah satunya di RSUD. Saya sebenarnya datang ke Madura ini, kantor cabang Pamekasan ini adalah bulan-bulan Juni atau Juli sebenarnya. Efektif Juli sebenarnya, efektif awal Juli. Nah, kemudian kita kan lihat layanan kesehatannya seperti apa. Dan kebetulan saya orang sini, banyak teman-teman di sini, banyak saudara-saudara di sini itu memberikan informasi dan lain sebagainya terkait dengan layanan peserta JKN. Termasuk para pejabat sebenarnya saat kita rapat gitu masih dipertanyakan apa bedanya BPJS Kesehatan di Pamekasan ini atau di Madura ini dengan yang di Surabaya, dengan yang di Malang dan lain sebagainya. Kok di sini masih seperti ini? Bahkan ada yang kena biaya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu momentumnya sebenarnya pas untuk perjanjian 2023 atau keberlanjutan kerjasama di tahun 2023. Kita harus menilai di sejak 2022 Oktober sampai Desember itu bulan penilaian biasanya. Nah, dari situ kemudian kita datang ke lapangan, kita cek satu persatu, didampingi Dinas Kesehatan, didampingi oleh asosiasi profesi seperti IDI, PDGI misalnya. Nah, dari situ kemudian kita nilai. Di situ ada formatnya Mas Franky. Ada poin-poinnya untuk mengukur nilai Vaskes tersebut. Kemudian ada track record sebelumnya layanannya seperti apa. Nah, dari situ kemudian kita memperoleh nilai bahwa 3 Vaskes ini dengan sangat terpaksa, dengan sangat berat kita nggak bisa lanjutkan di 2023. Oke. Apa yang menyebabkan rumah sakit ini lebih fokus ke rumah sakit RSUD Waru ya? Karena rumah sakit ini rumah sakit pemerintah, secara fasilitas mestinya lebih lengkap daripada rumah sakit swasta karena ini dibiayai oleh negara. Apa yang kemudian menjadi pemicu RSUD ini tidak
tidak lolos gitu Pak. Betul. Yang pertama kemarin itu saat kita turun untuk perpanjangan kerjasama di tahun 2023 itu kita menemukan SDM-nya sangat tidak memadai. SDM khususnya tenaga dokter spesialis karena core bisnis atau pelayanan inti dari rumah sakit itu kan dokter spesialis, pelayanan kesehatan ya. Nah, bahkan layanan dokter umum itu hanya UGD kan. Untuk poli dan rawat inapnya kan harus spesialis. Itu pun diatur oleh Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 tahun 2013 gitu. Nah, oleh karena itu kita menemukan itu, ya kita hitung apa adanya. Hitung apa adanya untuk pemerintah maupun kita berlakukan hal yang sama itu. Ada standarnya, ada ukuran untuk formulir recredentialing itu ada sudah. Kalau satu dokter dengan praktek hanya hari Senin dan Selasa saja berapa poinnya. Kalau 2 dokter praktek dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis berapa poinnya dan lain sebagainya. Dari situ kemudian kita masuk ke sarana prasarana. Nah, di RSUD Waru itu kemarin nggak ada ICU-nya. Saat tanggal 4 November saya datang ke Waru itu, ICU-nya nggak ada. Bagaimana mau melayani peserta kalau ICU-nya nggak ada? Tidak ada ya. Sebagai rumah sakit ya, ICU-nya nggak ada. Dokter anak nggak ada. Terus bagaimana dokter objin mau melakukan pelayanan ketika dokter anak nggak ada? Saat dia mau operasi sesar, setelah bayi dikeluarkan kan di dokter anak, tanggung jawab dokter anak seharusnya. Nah ini nggak ada. Tidak ada. Nah, terus, ini yang menjadi pertimbangan. Nah, penilaian. Bukan pertimbangan, penilaian. Karena dari nilai-nilai itu sudah ada formnya. Itu akhirnya ditemukanlah poin yang memang tidak bisa dilanjutkan kerjasamanya di tahun 2023. Kronologisnya seperti itu. Nah ini kemudian kita komunikasikan baik ke pemangku kepentingan utama di Pamekasan maupun kepada direktur rumah sakit dan pihak-pihak terkait lah. Nah itu kemudian berjalan seperti itu. Artinya sebelum keputusan ditetapkan bahwa kita tidak bisa melanjutkan kerjasama, sudah disampaikan bahwa tidak memenuhi syarat, gitu Pak ya. Dan ada kemungkinan untuk memenuhi syarat dengan penambahan itu gitu. Tetapi tidak ada perubahan sama sekali sampai akhir Desember tidak ada penambahan, sampai akhir November tidak ada respon yang positif. Kemudian masuk ke Desember, kita akhirnya tanggal 1 Desember bersurat ke Pak Bupati. Kemudian tanggal 6 Desember kita bersurat ke Direktur Rumah Sakit. Dua surat ini kita tembuskan ke Dinas Kesehatan. Nah, cuman sampai akhir Desember pun tenang-tenang saja gitu. Ini kok tenang-tenang saja ya gitu. Sampai kita sendiri juga apa iya ya kok nggak ada respon ini? Jangan-jangan ini belum paham, tapi masa ya nggak paham suratnya jelas kok. Atau suratnya nggak sampai gitu. Nah, ketika kita cek surat nyampe. Surat nyampe, baik soft copy maupun hard copy. Hard copy-nya nyampe. Artinya upaya dari BPJS Kesehatan untuk menyampaikan ke pemerintah kabupaten, ke RSUD dan kemudian ke Dinas Kesehatan sudah dilakukan. Sudah kita lakukan. Tapi sampai pada batas waktu yang ditentukan belum ada respon dan belum ada perbaikan, akhirnya diputuslah. Akhirnya hampir masuk 2023 dengan segala kesibukannya. Udah putus itu dari awal Desember, tapi pengumuman kepada masyarakat bahwa tidak melayani peserta JKN itu awal Januari kan, itu mulai heboh. Mulai ramai. Rekan-rekan media sudah mulai mempertanyakan, kemudian LSM mungkin juga sudah mulai mengangkat isu-isu ini. Apalagi Pamekasan mau UHC, nah ini sudah mulai lebih ramai lagi. Iya betul. Nah, Pak, menariknya begini, kondisi di RSUD Waru ini kan tidak hanya saat sekarang yang tidak ada ICU-nya, tidak ada dokter spesialisnya, tidak ada dokter anaknya. Tetapi kemudian kenapa di 2022 RSUD Waru ini bisa melayani BPJS Kesehatan gitu. Kemudian di 2023 baru ketahuan nih bahwa ada fasilitas yang belum lengkap, ada SDM yang belum lengkap. Nah, lalu bagaimana penilaian yang 2022 kan begitu? Gini, jadi aturan dan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan dinamis. Jadi ada Perpres nomor 14 tahun 2021. Di situ menyebutkan seluruh rumah sakit itu wajib punya ICU. Bahkan 2021. Artinya berlaku di 2022 kalau begitu. Sebenarnya sejak 2021 berlaku, tapi kalau nggak salah itu pertengahan tahun. Sedangkan kontrak kan sudah jalan dari
2018, Mas. RSUD Waru itu kontrak dengan BPJS Kesehatan tuh sejak 2018. Perpanjangannya setiap tahun. Setiap tahun perpanjangannya. Nah, per Menkes itu datang 2021, kita sudah komunikasikan, tapi memang responnya nggak begitu bagus. Karena itu makanya masih tetap jalan, tapi kok nggak ada respon gitu kan. Nah, akhirnya kebetulan saya masuk Pamekasan, ya sudah, ayo kita ini komunikasikan ulang. Tapi 2 tahun, 2021, 2022, betul. Juga nggak ada perbaikan. Nah, kayaknya ini nggak ada cara lain ini. Harus pakai cara yang yang mungkin agak sedikit mengejutkan gitu, membangunkan. Berani lah BPJS Kesehatan. Sebenarnya kalau masalah berani, saya yakin semuanya berani. Cuman mungkin momennya saja, timingnya saja. Tretan Radar Madura TV, sebenarnya kami tim Radar Madura TV sudah mengundang Direktur RSUD Waru, tetapi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena sedang menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan. Mengacu ke pernyataan Pak Munakib tadi bahwa sebenarnya regulasi tentang harus adanya fasilitas ini sudah terbit di 2021 pertengahan malah. Mestinya di penilaian akhir 2021 ini sudah ketahuan, Pak. Nah, tetapi pelayanan BPJS Kesehatan tetap jalan, akhirnya kemungkinan, mohon maaf ini, 2021 kita masih lolos kok. Di 2022 ya sudah, santai-santai saja. Jangan-jangan seperti itu nih, Pak. Mungkin seperti itu, atau mungkin juga teman-teman masih memberikan kesempatan, karena kan kadang-kadang kita itu asalkan rumah sakit janji saja, kadang-kadang kita iyakan kan. Misalnya mungkin saat untuk kontrak kerja 2022, di akhir 2021 kan melakukan penilaian lagi. Waktu itu mungkin ya dijanjiin kita akan bangun ICU, misalnya oke, sambil berkomitmen. Kemudian dilanjutkan di 2022. Nah, itu ternyata progresnya nggak ada. Nah, masa iya 2023 nanti kita terus seperti itu. Nah, makanya kita komunikasikan itu ke stakeholder, kemudian kita ambil keputusan. Nah, kemarin itu 3 hari yang lalu, tanggal 3 itu Rumah Sakit Waru mengajukan lagi permohonan untuk perpanjangan. Artinya pelayanan sudah dihentikan untuk peserta JKN sejak 1 Januari, tanggal 3 mengajukan ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan penambahan jam praktek Objin dari Senin Selasa menjadi Senin sampai Kamis. Kemudian penambahan praktek dokter anak, yang dulunya nggak ada dokter anak, sekarang ada dokter anak meskipun hanya 2 hari, tapi paling tidak ada dulu. Kemudian yang dulunya belum punya ICU, sekarang punya ICU. Sebenarnya dari dulu ventilator itu sudah ada. Kan ICU itu salah satu kelengkapannya adalah ventilator ya. Nah, itu sudah ada dari dulu. Cuman saya nggak tahu kok kenapa ICU-nya nggak ada. Ventilatornya ada, tapi ICU-nya nggak ada waktu itu. Nah, di situ kan juga ada dokter anestesi, ada dokter bedah, ada dokter saraf, ada dokter paru. Nah, kita sudah komitmen tadi malam akhirnya kita datang ke sana. Jam 5 baru mulai credentialing kemarin itu. Jam 5 sore, kita berangkat dari sini jam 4. Dengan segala perbaikan-perbaikan itu, akhirnya rumah sakit itu bisa, angkanya itu di 72,6. Minimal berapa? 75. Kurang berarti masih? Kurang waktu itu, tapi akhirnya dengan komitmen-komitmen yang sebenarnya secara teknis masih bisa dilakukan, misalnya salah satu dia nambah 1 dokter radiologi nanti, tapi di Februari. Baru masuk di Februari karena sekarang sedang mempersiapkan kontrak dan lain sebagainya. Nanti janji-janji lagi, Pak. Nah, ini yang harus kita kawal. Ini harus kita kawal karena kemudian dia nambah antrian online. Dulu antrian online itu sudah kita kawal dari dari akhir 2021, 2022 itu setahunan, dan satu-satunya yang belum mengimplementasikan antrian online hanya RSUD Waru. Dari 19 rumah sakit yang ada di Madura. Madura kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Fase serujukan lah. Ada 4 klinik utama dan 15 rumah sakit waktu itu 2022. Hanya Waru yang belum. Nah, ini dikomitmenkan. Komitmen sehingga dengan antrian online, penambahan dokter radiologi, kemudian RSUD Waru juga mengkomitmenkan untuk layanan antar obat. Nah, sehingga poinnya dari ini menjadi 75, persis 75.
tadi malam itu. Dengan komitmen. Dengan 3 komitmen. 3 komitmen ya. Ini Kalau- belum ada nih, belum ada wujud nyatanya. Belum ada wujud baru nyata. berubah komitmen. Komitmen. Baru 75. 75. Artinya minim sekali Iya. angkanya. Kemudian kalau komitmen ini tidak bisa jalan, akhirnya Kita sudah sepakat, Kurang. nggak bisa jalan, berhenti lagi. Dengan artinya manajemen. keputusan untuk memutus kerjasama ini masih bisa Bisa, sangat bisa. diperbaharui lagi Bisa. Pak, di tahun berjalan. Iya, Oke. bisa. Karena komitmen kan, di awal kontrak kita komitmen gitu. Ya, ini yang Dan maksudnya kontrak ini masih bisa diperbaharui di tahun berjalan gitu. bisa. Oh. Bisa, tergantung ininya, tergantung situasinya. Maksudnya dia berubah memperbaiki atau enggak. Kan persoalannya kalau layanan kesehatan kan gini Mas Franky. Layanan kesehatan ini kan beda dengan layanan yang lain. Artinya misalnya harus berkelanjutan. Itu pasti bayangkan kalau nggak ada dokternya atau dokternya hanya berpraktek sekian jam. Ini dokter anak masih di lobi. Mudah-mudahan nanti bisa visite meskipun jam prakteknya hanya 2 hari, tapi di luar itu kalau ada pasien rawat inap anak, pasien-pasien anak itu bisa dikunjungi, bisa diperiksa, bisa divisite. Tadi malam saat kita datang ke sana ada pasien anak kejang masuk ke situ. Bayangkan kalau nggak ada dokter anaknya. Iya, betul. Kejang loh padahal. Masa iya mau dirujuk ke Pamekasan? Jauh sekali. Meskipun itu bisa ya, meskipun itu bisa. Siap, Pak Unakib. Ini keputusan apapun yang dilakukan oleh BPJS ini kan semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk memberikan jaminan kesehatan terbaik kepada masyarakat kan begitu. Artinya kalau hanya ada komitmen, tetapi kemudian fakta di lapangan tidak dilakukan, tentu BPJS Kesehatan tidak akan tinggal diam, Pak. Pasti, yang bisa kita lakukan, karena kita ini kan sebenarnya tidak punya kewenangan yang menutup rumah sakit. Nggak ada BPJS Kesehatan menutup rumah sakit itu nggak ada. Iya buka aja rumah sakit itu nggak ada BPJS juga tetap buka, tetap jalan gitu. Begitu. Cuman masalahnya ketika tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu kan tidak bisa nagihkan ke BPJS Kesehatan. Betul. Meskipun peserta JKN atau peserta UHC, apalagi Pamekasan mau UHC kan UHC besok, nih, betul. besok kan Sabtu tanggal 7 ini kan. Itu layanan silakan diberikan, tapi nggak bisa nagih ke BPJS Kesehatan. Boleh memberikan layanan. Akhirnya efeknya berdampak pada mungkin anggaran, anggaran dan daerah. lain sebagainya. Dan Nah, kemudian bisa saja memberatkan masyarakat karena pasti harus bayar. sebagian harus bayar. Sebenarnya sih boleh gratiskan nggak boleh. Nggak Tergantung dari kemampuan anggaran dari tergantung daerah ya. Anggaran daerah. Yang ini tidak mengklaimkan ke BPJS. Tapi nggak bisa klaim ke BPJS. gitu ya. Siap. Dari pemaparan Pak Munakib tadi sebenarnya masih banyak sekali celah. Tapi terkait komitmen tadi Mas Franky. Komitmen ini kita sudah sepakat tadi malam itu ada Pak Kadinkes dengan jajarannya, ada Direktur Rumah Sakit dengan jajarannya. Kita akan evaluasi setiap saat. Contohnya jam praktek dokter yang katanya ada penambahan, itu di jam layanannya memang ditambah Wisan. Sudah ditambah. Objin misalnya dulu hanya Senin Selasa, sekarang sampai Kamis. Di atas kertas Pak ya? Di atas kertas. Di atas Nah, kertas. Tapi di atas kertasnya kan harus dibuktikan. Iya betul. Nah, ini berlaku nih evaluasi. Yang mengevaluasi jangan hanya BPJS Kesehatan saja saya gitu ke Pak Kadinkes. Dinkes juga harus evaluasi. Ya, Selaku harus. pembina Betul, kan. betul. Nah, Direktur Rumah Sakit juga gunakan powernya untuk menata ini. Bawahannya ini untuk melakukan layanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat datang jam 11 dokternya nggak Dokternya ada. tidak ada, betul, Nah, betul. datang pagi katanya kepagian, datang siang katanya kesiangan. Nah, kan repot kan masyarakat. Padahal kondisi kesehatan masyarakat tidak bisa ditentukan oleh jam seperti itu Betul, kan. satu. Yang kedua, komitmennya. Anda sudah nyatakan jam 7 sampai jam 2 loh. Jadi kalau ada pasien datang jam 13.00, ya seharusnya ada. Harus ada. Kecuali pasien itu datang jam 3 untuk berobat rawat jalan. Ya nggak bisa. Tapi kan ada UGD. Betul. Nah, tinggal pasien ini gawat darurat atau enggak. Kalau enggak gawat darurat ya tunggu besoknya. Kalau enggak gawat darurat, tapi gawat darurat tangani dulu di UGD, masuk ruangan. Kan gitu. Jangan kemudian ya komitmen hanya sekedar komitmen nggak bisa. Harus dikawal ini. Nah, ini juga salah satunya Radar Madura yang harus Siap. mengawal ini. Catatan Radar Madura TV seperti yang disampaikan oleh Pak Munakib tadi bahwa sebenarnya ini masih ada kesempatan bagi RSUD Waru untuk memperbaiki layanan, untuk menambah layanan sehingga kemudian kerjasama yang sempat diputus oleh BPJS Kesehatan bisa kemudian kembali dilakukan, Pak ya. Ini utamanya untuk kepentingan masyarakat karena terus terang saja ketika fasilitas kesehatan tidak melayani peserta BPJS Kesehatan tentu sangat memberatkan bagi masyarakat. Berat. Dan apapun yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Pamekasan ini tentu untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan Kepastian layanan. kepastian layanan kepada masyarakat. Karena benar yang disampaikan Pak Munakib tadi, bagaimana bisa melayani masyarakat kalau di sana fasilitasnya tidak lengkap, dokternya tidak ada, dan segala macam. Ini
kami mengapresiasi betul ini BPJS Kesehatan seberani ini gitu. Sebenarnya bukan masalah berani ya, emang ketentuannya ngono loh Mas. Ketentuannya gitu loh Mas Franky. Artinya bukan persoalan berani-beranian ini. Sebenarnya persoalan ketentuan, regulasi. Artinya apakah kita semua, seluruh pemangku kepentingan di Pamekasan ini komitmen atau tidak. Toh ini sebenarnya untuk masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apa yang untuk BPJS-nya apa? Enggak ada. Seandainya saya mau, sudahlah tenang-tenang aja, biarin aja, bisa. Iya. Tapi apa iya itu yang kita pilih kan enggak nyenyak tidur juga rasanya kalau seperti itu, kasihan Mas. Itu juga tanggung jawab kita kan. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Apalagi RSUD Waru ini menjadi katakanlah sentra pelayanan kesehatan di wilayah utara. Ini kan rumah sakit besar di sana. Besar. Masyarakat Rumah besar, memiliki Mas. harapan besar. Kalau juga. dibandingkan dengan rumah sakit di tempat saya dulu bertugas, khususnya yang terakhir, itu megah Mas rumah sakitnya. Sangat eman sekali kalau tidak bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pak ya. Pak Unagib, terakhir harapan dan closing statement nih Pak untuk meluruskan kepada masyarakat terkait layanan kesehatan di Pamekasan, khususnya di RSUD Waru ke depannya. Karena terus terang saja kondisi ini membuat masyarakat gaduh Pak. Masyarakat Pantura ini resah sekali. Lalu kita mau berobat kemana? Kita harus bayar dan segala macam Pak. Mohon disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Mas Franky. Kepada seluruh masyarakat Pamekasan, khususnya daerah Pantura, sebenarnya sejak tadi malam kita sudah berproses, bahkan saya nyampe sini jam 10 malam. Ya karena memang mulainya agak sore ya. Itu saya pastikan dengan upaya perbaikan yang dilakukan oleh RSUD Waru, maka peserta JKN atau peserta UHC itu dipastikan bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di RSUD Waru. Namun wajib kita kawal apakah teman-teman rumah sakit memberikan sesuai dengan komitmen yang ada, termasuk jam praktek dokternya. Jadi kalau ada yang merasa nanti, loh saya datangnya sesuai dengan jadwal loh, tapi kok nggak ada layanan atau seperti apa, silahkan nanti sampaikan baik ke BPJS Kesehatan, ke Dinas Kesehatan, maupun ke siapapun lah terkait dengan ini. Prinsipnya kita kawal sama-sama. Karena kalau kita hanya percaya dengan komitmen, saya yakin ini tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi komitmen itu memang karena kekurangan-kekurangan kita komitmenkan dan kita penuhi, wajib dipenuhi. Jangan hanya sekedar janji gitu loh. Kalau sekedar janji itu nggak berdampak positif bagi masyarakat. Tapi kalau komitmen ini dipenuhi dengan segala upaya, maka nanti yang merasakan dampak positifnya adalah masyarakat, khususnya daerah Waru, khususnya daerah Pamekasan bagian utara. Nah ini yang kami juga dari BPJS Kesehatan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan kepastian layanan kepada peserta. Karena prinsipnya itu nggak gratis, Mas Franky. Iya. Kan ini udah mau ditanggung oleh pemerintah daerah 70 miliar lebih loh yang dianggarkan untuk tahun 2023 ini untuk menjamin kesehatan masyarakat Pamekasan. Nah, oleh karena itu kita kawal bareng-bareng, khususnya dari rekan-rekan media ini. Biasanya rekan-rekan media ini infonya lebih valid, lebih awal kan itu biasanya. Nah, ini yang monggo silahkan. HP saya itu hampir 24 jam, kecuali baterainya habis dicas baru mati. Nah, itu monggo nanti infokan ke kami terkait dengan layanan kesehatan. Ini nggak hanya di Waru ya Mas Franky ya, nggak hanya di RSUD Waru. Se-Pamekasan ini ada 4 rumah sakit lain yang kerjasama dengan kita. Ada RSUD Pamekasan, ada RSUD M Nur, ada Kusuma, ada Larasati. Dan ini semua sebenarnya juga butuh perhatian kita, butuh perhatian masyarakat, kawal dengan ketat apa yang diberikan oleh vaskes-vaskes ini, oleh rumah sakit ini. Dan hak peserta untuk memperoleh kepastian layanan. Hak peserta untuk memperoleh kepastian layanan asalkan sesuai dengan indikasi medisnya atau kebutuhan medisnya. Nah, ini kami dari BPJS Kesehatan sangat berharap masukan dari seluruh masyarakat Pamekasan, termasuk dari media. Kalau nggak, kita nggak tahu, Mas Franky. Karena tidak otomatis langsung, tahu di sana kekurangannya ini, di sana kekurangannya. Kalau nggak ada informasi dari masyarakat. Dan ini menjadi komitmen BPJS Kesehatan dengan seluruh pimpinan, dengan seluruh direktur rumah sakit, bahwa ya sesuai dengan kontrak. Hak peserta jangan dikurangi. Nah, oleh karena itu, harapannya UHC ini nanti bisa memberi manfaat bagi masyarakat Pamekasan, dan layanan kesehatannya bisa dinikmati sehingga nggak ada perbedaan antara BPJS Kesehatan di Pamekasan dengan di Surabaya. Ya, yang membedakan hanya ada atau tidak layanannya itu aja. Tapi kalau selama layanan itu sama-sama, penyakit dalam misalnya ya sama penyakit dalam di sini dengan penyakit dalam di
Surabaya sama. Bedah sama gitu. Nah, mungkin itu Mas Franky. Siap, terima kasih Pak Munakib. Yang jelas keputusan luar biasa ini memberikan shock terapi kepada fasilitas kesehatan yang ada di Madura. Artinya jangan main-main dengan aturan. BPJS Kesehatan ke depan akan menindaklanjuti dengan tegas segala aturan yang sudah ada. Jadi siapapun itu fasilitas kesehatan manapun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kan seperti itu. Siap. Sekali lagi terima kasih, semoga diskusi sederhana ini menjadi informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu bahwa sebenarnya ada jaminan kesehatan yang luar biasa diberikan negara dan kemudian BPJS Kesehatan memiliki komitmen tinggi untuk mengawal jaminan kesehatan itu. Terima kasih Pak Munakib, terima kasih Tretan Radar Madura TV. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.